Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2014. Nah, ini sekilas kita lihat mulai dari sisi sebelah kiri ya, kiri bagian depan serta sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita mulai lanjut saja. Kita periksa nih apa saja yang ada di mobil Toyota Avanza ini. Nah, ini tampilan dari depan. Sekarang kita periksa ke bagian lampu. Nah, jadi lampunya dia sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor. Nah, ini lampu sen. Nah, di sini ada lampu kecil. Nah, di sini ada lampu besar serta lampu dim. Nah, terus habis itu kita ke bawah. Nah, fog lamp juga sudah kristal reflektor, bentuknya bulat. Nah, di sini ada list chrome ya di bagian tutup ininya fog lampnya. Nah, terus habis itu untuk grill. Nah, dia grill untuk tipe G dia full sudah chrome ya, sudah chrome dari atas sampai bawah. Nah, di tengah ada lambang Toyotanya. Nah, terus di bagian bawah sini ada plat nomor, sama di sini juga masih ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan di bagian mesin. Nah, di sini ada tutup buat apabila kita mau nyantolin tuas buat kita derek mobil. Nah, terus habis itu untuk lampu sebelah kiri sama seperti sebelah kanan. Nah, ini sudah kristal reflektor juga. Nah, di sini lampu sen. Nah, di sini lampu kecil nih serta lampu besar serta lampu dim ya ada di sini. Nah, fog lamp juga sama, sudah kristal reflektor. Nah, di sini juga ada list chrome-nya juga. Oke. Nah, untuk kap mesin sendiri, ini kap mesin dia polos ya. Jadi semprotan air wipernya itu ada di bagian atas. Nah, terus wipernya juga ada dua ya di bagian depan. Nah, sekarang kita lihat ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini dia ada lambang VVTi ya, karena mesinnya sudah VVTi. Nah, untuk velg ya, ini velg dan ban ya. Ban juga kondisi juga masih tebal, mungkin sekitar 60% ada. Nah, terus untuk velgnya sendiri dia warnanya warna silver, bautnya ada 4. Nah, di bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/70 R14. Jadi ini ban juga masih produksi, ini masih dari baru nih ya bannya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Oh, di sini ada karet lumpurnya juga ada. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bagian samping ya. Di bagian samping, di bagian bawah nih ada list ya, list body di bagian bawah. Terus di bagian atas ini ada antena. Sini ada antena, di sini ada tambahan talang airnya. Nah, terus di bagian sini dia spion sudah elektrik tapi belum retract, dia ada sen dan dia sudah chrome ya ininya. Oke. Nah, sekarang kita periksa, kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya kita periksa juga. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Ini coba kita buka aja ya, kita buka mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk, kita lihat bagian dashboard serta interior bagian depan ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, door trim dia warnanya warna beige ya, warna beige. Terus habis itu di door trim sendiri ini ada buat handle buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ini warnanya silver ya. Nah, di sini ada pudar-pudar dikit karena pemakaian. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tuas power window untuk di keempat sisinya. Nah, di sini ada handle jika kita mau narik atau mau dorong pintu. Nah, di bagian bawah ini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus habis itu di bagian sini ada 3 cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus habis itu perlu kita perhatikan juga nih di bagian pintu. Nah, ini bagian pintu ini ada sealer. Nah, sealer jadi kita perhatikan, kita pastikan bahwa sealernya itu aman. Karena apa? Karena jika sealernya itu cacat ya, berarti ada kemungkinan mobil pintunya itu reparasi. Dan apabila sealer tidak ada, berarti ada kemungkinan indikasi pintunya sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian jok dulu deh. Ini jok supir ya, jok supir sama jok penumpang dia terpisah. Sudah ada senderan kepala 2. Nah, terus habis itu seat belt dia
3 titik ya, 3 titik, tapi dia belum bisa diatur ketinggiannya. Sama di bagian sini juga 3 titik, tapi belum bisa diatur ketinggiannya. Untuk jok supir dia bisa reclining dan bisa maju mundur ya. Ini bisa maju mundur. Nah, terus di sini ada tuas buat buka tangki bensin. Nah, buka tangki bensin. Nah, terus habis itu kita periksa juga, kita ngolong dulu nih ke bagian dashboard. Nah, bagian dashboard, bawah dashboard pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Karena apa? Karena kalau ada, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu ini pedal ya. Jadi di sini pedal kopling, di sini pedal rem, di sini pedal gas. Jadi kehausan pedal dia juga berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus ini untuk buka kap mesin kita buka juga. Nah, sekarang kita periksa nih ke bagian, maaf. Nah, ini bawah jok ya. Tapi agak gelap nih. Nah, bawah jok nih kita periksa. Pastikan bahwa di bawah joknya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah, setelah kita periksa, kita ngolong di bagian interior. Sekarang kita mulai kita periksa naik ke atas ya, kita periksa dashboard dulu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di sini pengaturan spionnya elektrik ya. Nah, di sini kalau alarmnya kita nyalain, dia nyala nih biasanya di sini. Oke. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC, terus habis itu ada list juga nih, listnya list warnanya warna silver. Nah, oke, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini kunci, colokan kunci buat kita starter mobil ya. Oke. Nah, sekarang mana kuncinya ya? Nah, ini. Sekarang coba kita masukin saja nih kuncinya, coba kita starter mobil ya. Oke, kita colokin kunci, pastikan giginya netral. Nah, ini cluster speedometernya. Kita nyalakan mobil. Nah, ini posisi on. Sekarang kita start ya, langsung ya. Oke. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo. Dia dinamo starter, betul. Dinamo starter atau di akinya sudah soak. Nah, di cluster ini yang pertama di sini buat nunjukin RPM mesin. Nah, di bagian sini nunjukin kecepatan mobil. Nah, terus ini kalau tidak pakai seat belt nih untuk supirnya, maka dia akan nyala. Nah, ini rem tangan aktif. Nah, di bagian sini ada MID ya, MID kecil. Nah, di sini buat isi tangki bensin. Nah, ini jam digital. Nah, di sini ada panah nih bahwa pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, di sini kilometernya di 29.000. Nah, ini buat pencetan mengatur odo atau tripnya, serta ini buat pengaturan jam digitalnya. Nah, sekarang kita maju ke sini ya, kita ke bagian kanan dulu. Nah, di bagian kanan setir. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu fog lamp, lampu sen, serta lampu besar, lampu kecil, lampu besar. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya. Jadi wiper depan belakang, terus air wiper. Nah, terus kita maju lagi, kita lihat. Nah, di sini nah ini kulit jeruknya juga masih bagus nih di setir. Kulit jeruknya masih oke. Nah, sini cuman ada pudar ya, pudar karena pemakaian nih. Nah, dia sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini ada airbagnya. Terus habis itu kita lihat juga di bagian sini. Nah, ini ada gantungan servis terakhirnya. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Bagian sini ada 2 kisi-kisi AC yang bisa diatur ya arah semburannya. Terus habis itu di bagian bawah ada tip nih. Nah, tip dia orisinil bawaan Toyota. Jadi dia masih single DIN, bisa MP3, CD, radio FM, AM. Terus habis itu di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, cuman kalau kita mau upgrade nih ke LCD TV atau Android, jadi ini masih cukup tempatnya masih oke lah ya. Jadi tidak perlu dipotong atau dibobok seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini ada pencetan buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada 2 nih pengaturan AC. Jadi yang di sini putarannya ini buat mengatur kecepatan angin. Nah, di sini putarannya buat mengatur ini suhu AC. Nah, di sini ada asbak, tapi orang juga biasanya naruh koin, jadinya jadi tempat naruh koin di sini. Nah, di sini ada power outlet. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka.
Oke, nah ini tuas transmisinya, dia manual 5 percepatan plus mundur. Nah, kita ke bagian sini lagi. Nah, di bagian sini ada tuas rem tangan. Di sini ada ini buat tempat naruh handphone, bisa nih. Tempat naruh handphone. Nah, di bagian sini ada konsol tengah ya, box yang ada tutupnya. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada bekas-bekas karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian sini. Bagian atas ini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini kisi-kisi AC, ada list silvernya juga ada. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Nah, di dalam sini disimpan juga ya, masih ada tersimpan. Jadi buku servis masih ada, terus buku manual juga masih ada. Nah, di sini juga ada gantungan-gantungan oli terakhir serta beberapa bon servis-servis sebelumnya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita tutup, kita masukin lagi ke dalam nih. Oke. Nah, di bagian pintu, sekarang kita lanjut nih bagian pintu. Nah, ini handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu, di sini tuas buat power window ya. Nah, di sini handle jika kita mau buka atau tutup pintu. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, di sini ada 3 cup holder juga nih, 1 2 3, ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Sini ada kisi-kisi speaker. Sini kisi-kisi speaker. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian atas ya. Bagian atas di sini ada handle tangan. Nah, di sini sun visor, ada cermin, tidak ada tutup. Nah, di bagian sini ada lampu baca, di bagian sini ada spion, tapi dia tidak bisa diatur level kesilauannya ya. Oke. Nah, di bagian sini ada, nah kita cantolin dulu sini. Nah, oke. Nah, di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Nah, ini tidak ada handle tangan ya di bagian supir. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita buka dulu nih, biar nggak takut kalau kekunci secara otomatis. Nah, oke. Nah, handle kita ke bagian belakang ini ya. Nah, handle dia modelnya model tarik juga, sewarna dengan body. Sekarang kita lanjut aja ya, kita lihat di bagian tengah dan bagian belakang. Nah, sekarang kita ke door trim dulu nih. Nah, di bagian door trim ini bahannya bahan fabric juga nih, sama dengan jok ya. Kalau dibuka sarung jok, nah ini bahannya sama seperti ini. Nah, di sini ada buat buka pintu, terus di sini ada lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada tuas power window, ini ada pudar-pudar pemakaian. Nah, di sini handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Di bagian sini ada cup holder 3. Ini boros cup holder nih Avanza. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus kita ke sini. Nah, pintu belakang ini sudah dilengkapi dengan child lock ya. Pengoperasiannya mudah dengan tangan. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu sini juga nih kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam. Nah, ini bagian tengah ya, bagian tengah. Sekarang kita lihat dulu ya bagian belakang aja dulu. Kita lihat. Nah, ini. Oke. Sip. Nah, di bagian belakang ini dia joknya bisa buat 2 penumpang. Nah, ada senderan kepala, dia pelipatannya bisa 50% di bagian senderannya, sedangkan bagian bawahnya 100% ya, lipatnya ke depan. Nah, terus habis itu di bagian atas ada ini handle tangan. Nah, ini seat belt 3 titik. Terus di bagian sini ada buat ini cup holder nih. Ini cup holder, sama di sini ada tempat bisa cup holder juga atau bisa tempat penyimpanan ya terbuka. Oke. Nah, di sini seat belt 3 titik. Nih ada handle tangan juga ada. Nah, di bagian sini ada cup holder juga serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini, nah ini kita lihat bagian tengah. Nah, di sini ada 2 senderan kepala. Dia joknya bisa 50-50 ya, pelipatannya ke bagian depan. Nah, terus seat belt ada 2-3 titik ya. Nih, serta 1 yang 2 titik di bagian tengah. Nah, terus kita ke bagian atas dulu deh. Nah, di bagian atas ada handle tangan. Terus habis itu ada
kisi-kisi AC dia sudah apa namanya tuh, sudah double blower nih, ada untuk ngatur kecepatan AC-nya. Nah di bagian sini ada handle tangan juga. Nah sekarang kita ke bagian bawah. Nah ini buat tuas buka pintu, lock unlock pintu. Nah di bagian sini tuas buat power window. Sini ada sedikit nih pudar-pudar karena pemakaian. Ini handle jika kita mau narik atau mau buka pintu, mau dorong pintu ya. Nah di sini juga ada 3 cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus di bagian sini sendiri ada kantong ya, kantong 2 di belakang jok depan. Nah di bagian sini ada juga, jika kita buka nih ada buat 2 cup holder. Oke. Nah mungkin bagian tengah sudah sama belakang ya. Oke, sekarang kita keluar. Yuk kita kelilingin mobil lagi. Nah ini di ban belakang kita periksa. Nah ini ban juga kondisi juga masih tebal ya, masih tebal. Nah ban, ukuran ban sama velg sih sama, cuman yang beda nih ini. Jadi di bagian belakang ini dia remnya rem tromol. Nah ini juga ada karet lumpurnya juga ada. Nah ini pengisian bensin dia di sebelah kanan. Oke. Nah sekarang kita lanjut ya, kita periksa ke bagian belakang. Nah ini bagian belakang ya, kita periksa. Nah sekarang kita ke atas dulu nih. Nah di bagian atas sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah di sini ada ada rem parkir lagi. Ada lampu rem. Nah terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah di bagian sini ada wiper belakang ada 1 Avanza ya, tipenya tipe G. Nah untuk lampu sendiri ini sudah kristal reflektor. Ini lampu rem sama lampu senja ya. Di sini lampu sen, di sini lampu mundur. Sama, yang di sini juga seperti itu. Oke. Nah terus ada garnish juga. Ini buat naruh plat nomor, dan di sini ada colokan kunci juga ada. Nah sensor parkir ada 2 ya, kiri dan kanan. Nah di sini mata kucing nih, mata kucing kiri dan kanan, dan dilengkapi dengan tanduk juga nih. Nah ini tanduk memang standar gini, ada tanduk bagian belakang. Oke. Nah sekarang, nah ini juga nih kita bisa lihat nih, kalau mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, salah satu indikasinya dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot ya. Oke. Nah sekarang kita periksa saja, kita buka. Oke, nah di sini sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan nih pintu belakangnya aman, tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu juga bagian-bagian dalam pintu juga kita periksa, tulang-tulangannya pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan. Di bagian-bagian sini juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah untuk bagasinya sendiri ini 2 koper kecil sih masih bisa masuk, 1 koper medium masih bisa. Nah dia bisa dilipat juga jok baris ketiganya untuk menambah ruang bagasi. Nah di sini ada tuas untuk mutar ini ya, mutar kita nurunin ban cadangan yang ada di bawah. Oke. Nah sudah kita lihat, kita periksa. Nah sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Oke. Nah bagian sini, kita lihat aja nih door trimnya dulu. Nah door trim, kondisi door trim juga masih oke. Nah di sini ada sealer. Nah ini sealer ya, sealer, kondisi sealer juga masih oke. Nah sekarang kita lanjut, kita lihat ke bagian door trim depan ya. Oke, nah ini kondisi door trim. Nah sealer pintu juga kita periksa ya. Nah ini sealer pintu kita periksa. Oke. Nah ini tampilan secara keseluruhan bagian dashboard. Nah sekarang kita ke bagian depan, kita periksa mesin ya. Nah Avanza ini untuk buka mesinnya dia ada posisinya di tengah ya, tengah agak ke kanan sedikit. Jadi dia modelnya di tuasnya ini kita tarik ke atas. Nah oke. Nah untuk mesinnya sendiri Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya Daihatsu Xenia ya, yang mesinnya 1300. Nah jadi apa saja yang ada di mesin, di balik kap mesin, jadi kita perhatikan, kita mulai dari atas dulu ya. Nah atas di
kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer juga kita periksa, pastikan bahwa sealernya itu aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah terus habis itu juga di Avanza G ini sudah dilengkapi dengan ini nih, peredam panas ya untuk kap mesin. Nah terus di bagian, kita mulai bagian depan aja lah. Oh ya, apron ini nih, besi yang di depan apron juga kita periksa, pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah terus habis itu bagian chassis juga nih, chassis juga kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih aman atau tidak, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita periksa apa saja yang ada di mesin. Nah ini ada radiator ya di depan. Nah di sini ada tutup buat pengisian radiator coolant. Nah terus habis itu kita ke bagian sini, di sini ada tuas jika kita mau nahan kap mesin ya. Ini tuas. Nah di sini ada buat pengisian radiator radiator cadangan, radiator coolant ya, radiator coolant. Nah terus di sini horn buat alarm. Terus habis itu di bagian sini ada tank buat pengisian air wiper. Oke, nah sekarang kita ke bagian sini. Oh ini kompresor AC nih, kompresor AC. Terus habis itu ini filter udara mesin ada di bagian atas. Nah di bagian sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Terus habis itu di bagian sini ada fan ya, fan listrik ya buat pendinginan mesin. Nah terus ini aki di sebelah sini, sebelah mana nih ya, kanan ya, berarti kanan mobil ya kalau dilihat dari belakang. Nah di bagian sini ada, ini kalau nggak salah dinamo starter ya, ini ya, dinamo starter atau ampere ya, dinamo starter kalau nggak salah. Nah di sini ada yang warna kuning, tuas buat kita periksa level oli. Nah terus di bagian sini ada buat pengisian ini nih, pengisian minyak rem. Terus di bagian sini ada kotak buat sekring. Nah oke. Nah mungkin bagian mesin sudah kita periksa. Nah oke, bagi yang berminat terhadap Toyota Avanza ini, jadi Avanza tipenya 1,3G manual tahun 2014, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Nah jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus habis itu ini power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus koplingnya gimana, masih ringan atau tidak, terus perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri nih terletak di sini nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang area parkirnya yang luas. Jadi dari gerbang utama juga kalau menuju Zal Motor juga gampang, tinggal ketemu bundaran. Nah di hook ini Zal Motor ya. Oke, parkir, area parkir luas, jadi jadi kita bisa enak untuk test drive mobil. Oke, sekian video mengenai spek Toyota Avanza ini. Follow juga di sosmed kami ya, di Zal Motor channel, jadi Instagram, TikTok, Twitter, apalagi ya, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Nah seperti itu. Oke. Nah semoga video ini bermanfaat. Di akhir video ini juga saya cantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video mobil Toyota yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, share juga ya ke semua, ke teman-teman, kerabat, saudara, keluarga, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.